Halo sahabat Kristus Jemaat GKI Kuitang yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan bacaan Alkitab bersama-sama akan kita renungkan diambil dari kitab Yesaya pasal 65 mulai ayat 17 sampai ayat 21. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang penuh kasih yang selalu membimbing kami di dalam kehidupan ini di tengah-tengah segala macam situasi yang tidak menyenangkan atau yang menggembirakan. Biarlah Engkau memberikan kepada kami hikmat untuk mengisi hari-hari kami di tengah-tengah segala situasi itu, supaya kami tetap setia kepadamu dan melakukan apa yang adil dan benar di hadapan-Mu. Inilah kami ya Bapa, yang selalu meminta pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah bacaan hari ini. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap kita semua yang merenungkannya dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sahabat Kristus, orang Kristen jarang bicara soal kematian. Begitu saya dengar suara dari seberang berkata, "Mengapa sih?" Seorang lain lalu menjawab, "Oh, karena kita lebih menghargai kehidupan. Kita memang tidak dapat membicarakan tentang kematian secara utuh, karena kita belum ke sana. Kita belum pernah mengalaminya. Lagi pula ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan kita tak mudah berbicara tentang kematian. Pertama, karena kita merasa jika berbicara tentang kematian, kita berbicara tentang hal yang suram. Hidup ini saja sudah suram dan membuat banyak orang tak bisa bergembira. Mau ditambah lagi bicara tentang yang suram itu, kematian. Yang kedua, kemungkinannya adalah
karena ketakutan pada situasi yang tidak terduga. Karena wilayah kematian itu tidak disukai, bahkan kemudian bisa menjadi tidak diakui secara mental. Dua kemungkinan ini adalah jawaban yang seringkali melandasi mengapa seseorang enggan berbicara soal kematian. Kematian seolah menjadi topik yang dihindari karena perasaan tidak menyenangkan, karena situasi tentang kehidupan di dalamnya itu tidak diinginkan. Padahal kematian adalah suatu yang melekat, hakiki, dan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita seolah menolak bahwa kematian dapat datang kapan saja dalam kehidupan kita. Penolakan ini sesungguhnya menyebabkan kita semakin tidak dapat mempersiapkan diri menerima kenyataan kematian. Lalu karena semakin tak dapat menerima kematian pun membuat kita kehilangan kegembiraan dalam kehidupan ini, bahkan berani menggantinya dengan perbuatan, sikap yang mengerikan, jahat, dan buruk karena tak mau menerima realitanya. Kejadian penolakan pada kematian yang dipandang duka melulu juga dialami oleh bangsa Israel seperti dalam bacaan Alkitab kita tadi. Bangsa Israel yang selama 70 tahun dibuang di Babel kehilangan rasa damai karena hidup dalam tekanan dan penderitaan. Ketika mereka dipenjara sebagai budak, karena itu mereka mengejar damai, yakni agar dapat bebas secara sebenarnya, merdeka dari jajahan. Sampai sekarang impian mereka adalah menduduki tanah perjanjian dan membangun surga di muka bumi sebagai wilayah kekuasaan mereka. Itulah hasrat mereka. Punya Yerusalem, punya Gaza, punya semuanya. Mereka berpikir hal yang sama ketika memandang sorga dan tanah perjanjian yang akan memberikan kekayaan, kejayaan di dunia ini. Selama itu semua tidak ada di genggaman mereka, maka mereka masih merasakan penderitaan dan kesedihan berkepanjangan. Jika demikian halnya, maka akan sulit mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan yang adalah pemberi keselamatan bagi umatnya. Sejak masih dalam dunia ini, ia sudah menjadi penyelamat kita. Sulit jadinya dirasakan, seperti yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita umatnya. Alih-alih merasakan damai atas keselamatan dari Tuhan, yang ada malah memberontak, melawan, dan segala macam tindakan kemarahan yang muncul karena penolakan pada keadaan sekitar, karena penolakan pada keadaan yang tidak menyenangkan itu. Namun bacaan Alkitab di atas tadi melalui Yesaya diberikan semangat dan kekuatan tentang suasana kematian yang akan dialami oleh umatnya. Langit baru dan bumi baru seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya itu adalah suasana di mana manusia diselamatkan. Dalam nubuat ini, Yesaya menyampaikan bahwa keselamatan Israel bukan hanya pada kepulangan dan pembebasan mereka dari status sebagai budak bangsa lain, tapi mereka juga akan dipelihara dan dicukupi. Apa yang mereka perjuangkan akan mendapat hasil yang baik, umur panjang akan menjadi milik mereka, dan mereka akan hidup menikmati semua hasil pekerjaan mereka karena perjuangan hidup bersama dengan Tuhan selalu. Coba bandingkan dengan keadaan manusia saat ini. Apakah manusia sekarang ini puas dengan hidupnya? Kebanyakan tidak. Ketika Tuhan memberikan mereka hasil dari kerja kerasnya, mereka ingin hasil lebih, lalu melakukan cara yang melawan kehendak Tuhan. Semakin tidak puas, semakin melakukan penyelewengan dari Tuhan.
Karena itu perdamaian dengan diri maupun dengan orang lain jadi sulit terjadi. Mereka yang kaya ingin jadi lebih kaya, gak menerima dirinya sudah cukup. Dirinya ingin jadi lebih kaya. Mereka yang sudah punya ingin punya lebih banyak. Karena itu mereka menghalalkan segala cara untuk memuaskan diri mereka dengan kenikmatan hidup. Tapi nyata seperti yang pengkhotbah katakan, bukannya kemudian dengan punya uang dan sebagainya itu orang jadi tidak luput dari masalah. Tidak lantas mereka mendapat berkat rukun dan damai. Yang terjadi adalah malah bertumbuhnya egoisme dan keserakahan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat Kristus memahami dan menerima kematian dalam berbagai macam bentuknya menjadi penting. Ini berarti kita menerima kenyataan adanya musibah, ketidakadilan di sekitar kita dan kerusuhan. Dengan membuka mata dan menerima semua itu, saudara-saudaraku, bukan menolak ya, kita jadi memiliki kesadaran dan kehendak untuk merindukan dan mengusahakan dan memperjuangkan suasana surga itu yang dipenuhi keadilan, penghargaan satu kepada yang lain, dan kebaikan-kebaikan. Dengan diawali iman bahwa langit baru dan bumi yang baru akan diberikan, yakni surga indah dan abadi, di mana Tuhan bersama kita akan selalu memenuhi segala kebutuhan kita. Ini juga disertai dalam hidup yang dipenuhi oleh perdamaian dan ketenangan. Karena tidak ada yang saling menghinakan, juga tak ada yang saling merampas. Berjalan bersama. Surga abadi demikian akan kita peroleh. Semangat surga itu bagi orang-orang yang tidak takut atau tidak menghindari kematian telah dipegang erat. Saat ini rasa rindu dan kehendak masuk dalam surga itu sudah hadir saat ini dan melekat dalam diri sejak ia secara sadar menerima kehidupan ini sekarang ini yang semrawut. Dan bersamaan dengan itu dalam dada dan mata kita merindukan untuk mewujudkan surga yang telah nampak sejak saat ini, yang diusahakan nampak sejak saat ini, saat ketika kita masih hidup dan bernafas. Penerimaan pada situasi kini yang buruk tidak menutup mata kita untuk menerima segala kemungkinan, bahkan kematian. Penerimaan ini bukan menghancurkan. Hal ini malah menyemangati kita untuk mulai mendukung, mendorong dan menciptakan langit baru dan bumi baru itu. Bagi kita, menerima kematian berarti mengisi kesempatan ini untuk menikmati, mewujudkan apa yang sorga sempurna nanti berikan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat Kristus, bahwa menerima kematian bukan berarti kita ingin mengalami kematian, melainkan artinya adalah menjadi bersyukur dan bergembira atas segala karunia dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan ini. Lalu dilanjutkan dengan mendukung dan berjuang agar lebih banyak orang mengalami kehidupan indah dan menghargai kehidupan yang masih Tuhan berikan saat ini. Menerima kematian berarti menerima surga yang telah ada dalam diri kita dan berjuang mengabarkan surga itu bagi dunia ciptaan Tuhan ini. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua,
sahabat Kristus. Amin.